Jadi, sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu tuh Linkin Park ngeluarin musik videonya di YouTube. Bikinnya pakai AI. Dan kebetulan, beberapa minggu sebelumnya, aku coba eksplorasi AI, bikin visual dari AI, dan hasilnya tuh kurang lebih mirip apa yang dibikin sama mereka. Kelihatannya aku bisa bikin deh. Anak 80-an atau 90-an, siapa sih yang nggak tahu band Linkin Park? Banyak banget lagu-lagunya yang populer. Dan salah satu yang menurutku sampai sekarang masih nancep di kepala tuh adalah lagu first release pada tahun 2000, tapi YouTube official musik videonya itu pada tahun 2009. Jadi ingat dulu waktu SMP kali ya, beli lagunya di Konter Pulsa, satu lagu harganya 1000, terus atau download di warnet yang billing lumba-lumba legend itu. Dari lagu In The End, salah satu hal yang bikin keinget banget adalah visualnya. Ya kalau sekarang udah beda zaman lah ya. Tapi kalau dulu waktu pertama kali lihat itu udah keren banget pak. Dan ada satu lagi, yaitu fashionnya si Chester Bennington. Jadi inti dari video ini, gimana kalau kita bikin ulang musik videonya Linkin Park yang In The End pakai AI. Gas ke tutorial. Jadi kita buka Stable Diffusion, terus ketik prompt text to image-nya, klik generate, udah selesai. Enggak. Caranya nggak gitu ya, lumayan panjang. Tapi sebelumnya kita coba breakdown dulu AI yang sebelumnya udah aku bikin. Teman-teman bisa cek di IG ku. AI yang sebelumnya aku bikin itu bikinnya pakai base videonya, bikinnya pakai 3D. Ini adalah bentuknya pakai Blender. Di sini aku konsepnya transisi dari objek 1 ke objek 2 dan objek 3 ke 4 dari Blender itu. Kemudian kita ekspor. Hasil ekspor awalnya itu seperti yang di sebelah kiri. Kemudian kita coba edit sedikit, kita tambahi background. Saya download dari internet. Kemudian yang hasilnya paling kanan itu kurang lebih seperti itu. Tapi untuk video AI kita nggak pakai 3D, jadi kita langsung ngambil sampel visual yang ada di musik videonya. Gimana caranya? Pertama kita coba scan dulu videonya. Kurang lebih sampel visual yang udah kita dapat dari musik videonya itu adalah landscape padang pasir, patung, ikan paus, terus di akhir scene-nya itu padang pasirnya berubah jadi hijau gitu ya. Dari sampel visual itu kita screenshot aja masing-masing. Kurang lebih hasilnya itu seperti yang ada di layar ya teman-teman. Setelah itu aku coba cari BPM dari musik In The End ini. Ketemulah 105 BPM atau beat per menit. Rencanaku jadi tiap ketukan beat gambarnya itu berubah. Nah untuk lagu In The End ini panjangnya sekitar 3 menit 36 detik atau 216 detik. Jadi total itu ada 378 bit atau ketukan. Jadi harus membuat 378 frame. Oke, kita langsung lanjut. Jadi 378 frame itu kalau kita pakai 24 fps, panjangnya itu sekitar 15 detik plus 18 frame. Setelah kita tadi dapat sampel visualnya, itu kan rasionya kan sembarangan ya. Jadi random banget gitu ya. Gimana caranya supaya kita bikin rasionya sama semua? Landscape perbandingannya 16:9. Caranya kita pakai bantuan AI. Ke Stable Diffusion-nya, checkpoint atau model yang akan kita pakai ini aku downloadnya dari Civit AI. Judulnya Dream Shaper. Teman-teman bisa download di situ. Ini adalah kurang lebih step-step yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi teman-teman mungkin bisa screenshot dulu. Kita masuk ke tab image to image. Kita masukkan hasil screenshot
tadi, sampel visual tadi, ke tab image to image, kemudian kita klik interrogate clip. Jadi interrogate clip ini tujuannya dalam memberikan keterangan yang ada di gambar tersebut, caption dari gambar tersebut. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat, ya emang nggak akurat 100% sih, tapi oke, simpan aja dulu keywordnya. Setelah itu kita masukkan promptnya, kita modifikasi. Jadi teman-teman bisa lihat di layarnya, dari modifikasi teksnya itu kita masukkan keywordnya tadi yang hasil dari interrogate clipnya itu tadi. Terus di sini aku tambahkan negatif promptnya. Negatif prompt itu artinya keyword yang tidak boleh muncul nanti di visualnya. Kemudian nah ini yang paling penting, kita harus setting rasionya yang sesuai, nggak harus 1600 banding 900, separuh resolusinya aja udah cukup, karena kalau high-res nanti dia akan kelamaan proses rendernya, proses generate image-nya. Setelah itu jadi kita lakukan hal tersebut untuk sampel visual yang lain. Kalaupun ada salah-salah sedikit karena hasilnya nggak akurat, silakan teman-teman bisa menyesuaikan aja, keywordnya bisa disesuaikan. Oke, setelah semuanya terkumpul, artinya kita sudah memiliki visual sampel dari musik videonya dengan rasio yang sama. Nah, dan ini kurang lebih rangkuman dari keyword-keyword yang penting tadi dari visual sampel yang sudah kita interrogate clip tadi. Nah, setelah itu selesai, saatnya kita masuk ke editing. Di sini aku pakai Final Cut Pro. Jadi editingnya itu simple banget ya. Animasi-animasi sederhana, geser ke kanan, ke kiri, zoom in, zoom out, pokoknya gampang banget lah. Atau istilahnya tuh no-brainer editing skill. Oh ya, tipsnya itu ketika transisi dari scene 1 ke scene 2, sebisa mungkin transisinya harus smooth, bisa pakai fade in, fade out, atau zoom in, zoom out. Jadi ketika transisi itu nggak langsung patah gitu, dan itu akan lebih memudahkan proses AI-nya dalam mengenerate image nanti. Jadi biar ada kesan flow-nya gitu. Nah, dan ini kurang lebih hasilnya teman-teman. Setelah base videonya tadi jadi, kita bikin videonya jadi image sequence. Di sini aku pakai Blender. Kita buka tab video editing, kemudian kita import videonya tadi. Jangan lupa scale-nya 1:1, formatnya JPEG aja karena dia ukurannya lebih kecil dibanding PNG, biar gak terlalu besar ukuran filenya nanti. Dan ini untuk resolusinya juga kita harus sesuaikan, nggak perlu high res, cukup low res dulu. Ini aku setting ke 50%. Terus kita export, klik view, kemudian sequence, render, animation. Dan ini adalah hasilnya. Setelah image sequence selesai, kita balik lagi ke stable diffusion. Nah, di sini, dan inilah moment of truth-nya. Kita masukkan image to image-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini adalah modifikasi yang aku bikin. Yang penting teman-teman jangan lupa masukkan keyword-keywordnya tadi. Dan ini teman-teman bisa bereksperimen sendiri. Terserah, pokoknya bebas ya di sini. Kemudian kita ke pengaturan di bawahnya ini, teman-teman bisa lihat sendiri di layar, dan semua parameter ini nggak wajib juga. Teman-teman juga bisa bereksperimen sendiri, mencari settingan yang pas. Dan kebetulan dengan settingan ini aku udah cukup puas sama hasilnya. Teman-teman bisa trial error dulu gitu. Dan kita menggunakan script loopback. Nah, loopback ini apa sih? Loopback adalah proses melakukan regenerate image berdasarkan hasil sebelumnya yang sudah di generate. Jadi dari base video tadi di generate satu kali, kemudian hasilnya itu di generate lagi menjadi hasil kedua di generate lagi menjadi hasil ketiga, dan seterusnya. Di sini aku pakai settingan loops 4 kali. Jadi semakin banyak loops yang digunakan, hasilnya akan semakin optimal atau semakin semakin detail. Setelah teman-teman dapat settingan yang menurut teman-teman udah paling oke, ke bagian tab batch. Nah, ini batch-nya ini. Jadi di sini kita harus memasukkan alamat folder yang berisi image sequence tadi yang akan kita regenerate. Jadi kita cukup regenerate sekali, otomatis semua file yang ada di dalam folder itu akan dieksekusi oleh AI. Kemudian kita masukkan outputnya, kita bikin folder baru untuk hasil dari regenerate image-nya ini. Sudah, dan teman-teman bisa nunggu. Setelah render selesai, hasilnya ada yang kelupaan, Pak. Salah. Jadi dengan patokan BPM itu, hasilnya untuk pergantian frame-nya itu terlalu lambat, kurang cepat, kurang tepet. Itulah. Dan solusinya adalah ada dua opsi sih. Bisa kita slow 50% atau kita duplicate 2 kali. Yang awalnya tadi 15 detik sekian jadi 30 detikan ya.
Ya kurang lebih gitulah. Kita balik lagi ke aplikasi editing. Setelah selesai kita bikin videonya tadi jadi image sequence. Caranya sama persis tadi, pakai Blender. Kemudian kita export image sequence JPEG, sama persis caranya. Terus kita balik lagi ke Stable Diffusion, kita regenerate image lagi. Kita ke tab extra, batch from directory, dan kita isi input directory-nya dan output-nya. Dan di sini kita akan meresize filenya supaya lebih high res dan hasilnya lebih tajam. Scale untuk panjang dan lebarnya disesuaikan dengan resolusi yang sebenarnya. Kemudian ini settingan yang aku pakai. Setelah semuanya selesai, saatnya kita generate lagi. Dan inilah hasilnya. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung, feel free buat tulis di kolom komen atau bisa DM aku di Instagram. Selamat mencoba. Akhirnya udah kelar. Di akhir video ini aku cuma mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Ya, cuma bisa bilang makasih. Dan semoga kalian terhibur, semoga tutorialnya bermanfaat. Perkenalkan, aku Tubek, selamat datang di channelku, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebih bakal bahas 3D, AI, motion, dan lain-lain. Dah.